Oke, kita mulai dari IHSG dulu. Start dari IHSG. Sakti ya IHSG-nya ya. Sakti banget ya IHSG-nya ya. Jadi pas Sakti analisis teknikalnya sih, sebenarnya bukan IHSG-nya sih. Kemarin kita ada review yang ikut IG Live hari Jumat kemarin. Kita bilang bahwa kita tuh, saya dan tim M-Trade maksudnya, IHSG tuh mau jatuh, saham-saham Big Banks tuh mau jatuh. Dan kemarin beneran jatuh. Ketahan di MA 100 di sini. Supportnya ini udah digambar sebelum hari ini. Ternyata bener mantul di sini. Pertanyaannya adalah, ini mantulnya tuh sementara bakalan jatuh lagi atau ini udah bottoming sih? Bakalan naik terus. Nah, yuk kita lihat ya, yang bikin jatuh tuh sebenarnya apa sih? Yang bikin jatuh tuh ada saham Big Banks. Hari ini BMRI atau Bank Mandiri. BMRI itu dia confirm ngebentuk Head and Shoulders. Udah breakdown kemarin. Saktinya begitu jatuh langsung diborong naik. Begitu jatuh langsung diborong naik. Nah, perhatikan. Dari Februari tanggal 12 ini sebenarnya udah distribusi. Kenapa Jumat kemarin tuh aku bisa bilang wah ini mau jatuh nih, marketnya mau jatuh. Padahal Jumat itu Kamis deh, kok Jumat kan tanggal merah ya. Kamis kemarin tuh aku bilang market mau jatuh. Ini tuh hampir membentuk head and shoulders sebenarnya. Cuman waktu itu ya belum terkonfirmasi gitu ya. Oke, terus perhatikan di sini. Ini terkonfirmasi kemarin, hari ini sangat terkonfirmasi, tapi sore harinya mantul. Nah, tapi di sini investor besar itu jualan dari 12 Februari. Perhatikan, untuk saham-saham gede itu distribusinya nggak gampang. Distribusinya tuh panjang. Sampai sekarang masih distribusi nggak? Sampai sekarang masih distribusi. Asing tuh masih distribusi. Investor gede masih distribusi. Tapi kalau hari ini bisa naik lagi, kalau bisa bikin naik, ngedorong sampai bentuknya T kayak gini ya. Ini namanya Dragonfly Doji. Body nggak ada, opening dan closing sama, dia sempat jatuh, ini didorong buyer. Ini ada seller kuat banget didorong buyer. Kok bisa gini? Ini berarti ada big money, investor besar yang jualan, tapi juga ada big money yang nampung. Saking bagusnya emiten ini. Kalau gitu Thanos lawan Thanos dong bersaing. Iya bener, Thanos lawan Thanos gitu. Ya jadi ada yang profit taking, ada yang beli gitu. Sama halnya di GoTo juga begitu. Tapi yang di GoTo Thanosnya banyak yang lebih ke arah kayaknya mau jualan deh karena trennya turun gitu ya. Tapi kalau di Big Banks ini big money-nya lebih mereka 50-50. Ada yang mau profit taking, distribusi, ada yang mau beli juga. Nah, sehingga kita sebagai retail di sini kita nunggu, sabar aja. Nunggu. Ya, nunggunya gimana? Nunggu sampai dia benar-benar mereda. Big money-nya tuh benar-benar dia udah menunjukkan tanda distribusinya tuh mereda. Nah, kalau kemarin ini masih jatuh volume tinggi dan hari ini masih bisa keluar ekor panjang seperti ini artinya masih banyak yang mau buang barang. Nah, wait and see ya. Kenapa investor asing jualan BMRI 4,83% kemarin jatuhnya segitu. Terus hari ini tadi sempat jatuh lumayan signifikan juga. Oke, terus abis itu kita lihat BBRI. Dan kalau dilihat net sale-nya ya, kalian lihat di konten Instagram aku, itu lengkap banget. Yang aku tadi barusan post ya, itu lengkap banget. BMRI itu paling banyak net sale asingnya. Perhatikan di sini. BRI ini juga lagi breakdown. Nah, kita nungguin di 5575. Ini kuat di 5575, potensi akan ada pantulan. Tapi tetap BMRI itu banyak yang dibuang asing. Kenapa? Sebenarnya bukan karena BMRI jelek, tapi karena BMRI itu yang naiknya udah paling banyak. Nah, ini perhatikan di sini. Bandingkan BBNI, BBRI, dan BMRI. Jadi tiga ini ya, BBNI dan BBRI itu masih turun. Tapi BMRI-nya tadi ada perlawanan naik.
Jadi di sini menunjukkan bahwa BMRI itu masih ada minat buyer dari investor gede gitu. Jadi daya belinya masih cukup besar. Nah, kalau BBNI dan BBRI kayak gini, ini jangan nangkep pisau jatuh dulu, karena 2 hari ini jatuhnya volumenya lumayan gede gitu ya. Jadi kita tunggu bisa jatuh mungkin sampai sekitaran 5.300-an. Ini support 54 bisa ditembus ke bawah dikit, habis itu mantul. Oke, sekarang kita ke BBCA. Yang satu ini paling antik. Oke, yang satu ini paling antik ya. Paling antiknya gimana? Coba perhatiin patternnya BMRI. Nah, insider dibilang rata-rata chartnya HNS ya. BMRI-nya HNS. BBRI HNS juga. Terus head and shoulders BBNI. Dia head and shoulders juga, dia tanda mau jatuh, lanjut jatuh gitu. Yang paling antik tuh ini BBCA. Cuman satu doang ininya, dan dia nggak jatuh-jatuh. Nah, BBCA ini memang yang kalau dilihat chartnya ya paling kuat dia gitu. Cuman teman-teman, Bapak Ibu semua, ini justru menjadi kesempatan buat kita ya. Ketika investor asing mereka lagi profit taking, lagi jualan, ini jadi kesempatan buat kita. Kenapa asing banyak buang barang? Yang pertama profit taking karena memang naiknya udah banyak. Yang kedua, karena nilai tukar rupiah tuh lagi melemah. Yang ketiga, nggak ada sentimen positif dalam jangka pendek. The Fed itu bakalan nurunin suku bunga tuh masih bulan Juni nanti. Jadi mereka profit taking dulu. Yang keempat, banyak outflow dari Indonesia, investor asing keluar, dan juga dari obligasi negara. Gitu ya. Nah, itu aku ada jelaskan di feed post Instagram aku. Nah, tapi Bapak Ibu semuanya, teman-teman nggak usah khawatir, dan ini akan jadi kesempatan buat teman-teman yang mau long term. Aku nggak bahas big banks terlalu banyak ya, tapi aku akan bahas saham-saham yang lainnya. Dimana M-Trade itu aktif trading di saham komoditas belakangan ini, dan agak-agak mengurangi untuk perbankan gedenya gitu ya. Kenapa? Karena ya kita tahu udah bakalan mau jatuh, mau turun, dah mau terkoreksi. That's normal, sangat normal sekali. Jadi kalian nih yang mungkin ada di kripto, nggak usah kayak wah kripto bagus, saham nggak bagus, semua tuh ada waktunya, ada timingnya ya. Jadi ada timingnya saham akan naik, ada timingnya juga kripto naik, ada waktunya saham turun, ada waktunya kripto turun. Nah, kita tuh lagi banyak trading di saham komoditi sebenarnya, menghindari perbankan besar untuk sesaat kemarin-kemarin ya. Terus kita banyak di komoditi, tektok di komoditi, baik komoditi oil, gas, coal, dan juga metals. Hari ini aku mau banyak bahas metals, terutama tins yang katanya lagi seru. Sebenarnya kalau menurut aku sih ya gitu-gitu aja sih. Biasa aja. Seru itu kan karena banyak yang berspekulasi kan, yes or no kayak kemarin di IG channel. Hari ini aku akan bahas saham metals, Harum Tins, Antam Inco, Consumer Goods, Mayora, Indofood, Poultry, Cepin, Japfa, Grup Panin yang suka nyeleneh sendiri. Grup Panin suka nyeleneh itu artinya apa? Kalau saham perbankan lagi sepi, dia tiba-tiba bangun sendiri. Tapi kalau saham perbankan lagi rame, dia istirahat, nggak gerak gitu. Oke, terus habis itu ada saham lain yang aku akan bahas seperti Ases, Arto, BMTR, dan juga ESA. Nah, nanti gilirannya apa? Abis metals tuh kira-kira gilirannya apa ya? Saham apa ya? Oke, nanti aku akan review juga di akhir IG Live ini. Tolong diingetin kalau misalkan sampai kelupaan ya. Market value hari ini lumayan rame, 11,3 triliun rupiah di pasar reguler. Banyak jualan, asing net sell 1,17 triliun di big banks plus TLKM 193 miliar. Nah, terus di pasar negosiasi ini juga ada transaksi 1,5 triliun ini di big banks juga. Oke, aku nggak bahas lagi big banks, aku mau langsung aja bahas sektor metals. Sebelumnya aku review dulu ya kondisi makro. Kemarin ingat nggak aku bahas tentang manufaktur China dan juga Indonesia. Kalian masih ingat chart ini? Masih ingat ini nggak? PMI China itu meningkat atau naik melebihi angka 50 untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, bisa dilihat di sini. Nah, ini PMI China yang meroket.
Dan PMI Indonesia itu juga mencapai level tertingginya dalam 2,5 tahun terakhir. Tahu nggak sih PMI itu apa? Singkatan apa, tahu nggak? PMI menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi manufaktur di sebuah negara. Gampang banget singkatnya, kalau di atas 50 dia lagi ekspansi manufakturnya atau pabrik-pabriknya, di bawah 50 dia lagi kontraksi. Nah, Indonesia tuh PMI-nya di atas 50 terus, cuman sempat melambat di Oktober kemarin. Sekarang dia di angka 54,2. Terus ada kabar yang lebih menarik lagi hari ini. Ternyata nggak cuman Indonesia atau China yang PMI-nya itu naik di atas angka 50. Kita lihat ini Amerika. Aku mau kasih lihat chartnya Amerika. Chartnya Amerika ini PMI manufakturnya dia tuh mulai tembus angka 50 yang pertama kali sejak 2022. Ini artinya apa nih? Nah, ini PMI manufaktur Amerika. Jadi sebenarnya yang paling slow down di antara tiga tadi tuh sebenarnya China ya. Indonesia paling bagus malahan. Nah, ini Amerika udah cukup membaik. Sempat melambat dikit di bulan Februari, terus ini di Maret, ini pertama kalinya menembus angka 50, yaitu 50,2 sejak tahun 2022. Manufaktur indeks, artinya perekonomian lagi membaik, ya, perekonomian lagi membaik. Jadi perekonomian membaik, Amerika, China, Indonesia itu saling terkait satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau suku bunganya ditahan atau diturunin, itu akan mengakibatkan perekonomian menjadi membaik. Dan ada satu kondisi yang cukup bagus di sini, yaitu soft landing. Soft landing tuh artinya landingnya tuh nggak jatuh parah gitu loh. Karena kalau suku bunganya kemarin dinaikin terus, yang dikhawatirkan tuh terjadi resesi dan perekonomian menjadi sangat sulit sekali. Berita tuh udah jelek semua kemarin. Tapi sekarang terjadi satu keseimbangan yang sangat bagus sekali ya di perekonomian, baik di Amerika, China maupun Indonesia. China ketolong stimulus. Oke, kesimpulannya apa? Ada yang tahu nggak di sini? Kesimpulan jangka menengah panjangnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Boleh tulis di sini. Kalau Amerika, China bagus, kesimpulannya apa? Buat Indonesia, efeknya apa? Mis rambutnya cakep, padahal keluar kayak ini. Efeknya di sektor komoditas. Komoditas batubara, metals, oil and gas, Indonesia tuh kaya dengan komoditas. Jadi kalau Amerika membaik, China membaik perekonomiannya, Indonesia bakalan diuntungkan dengan ekspor komoditasnya. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan harga komoditas. Volume bisa naik, tapi harganya gimana? Apakah harganya juga akan naik atau enggak? Yang akan mempengaruhi harga komoditas salah satunya adalah perang Rusia-Ukraina. Terus permintaan dari India, Eropa, dan juga dari China. Terus kemudian mempengaruhi lagi komoditas kalau batu bara tuh dari Australia, ya. Jadi dari Australia ini dia kadang-kadang kena ban dari China gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi. Terus satu lagi nih, komoditas yang kita jarang perhatikan. CPO ya. Jadi CPO ini harga sawit saat ini tuh udah naik sekitaran 15% di kuartal 1. Tapi saham-saham CPO belum naik. Jadi kalau kemarin kita udah trading sektor komoditas baik dari coal, oil, gas, metals, dan sekarang masih kita tradingin tektokin terus, swing tradingnya kita masih tektokin terus. CPO tuh yang kita belum banyak sentuh. Bahkan komoditas non-energi kayak INKP, TKIM itu juga udah naik, tapi CPO belum kita banyak sentuh. Jadi nanti abis lebaran, kita akan mulai banyak untuk memantau sektor CPO juga. Di bulan April abis lebaran nanti, CPO akan menjadi satu tema yang cukup seksi, ya, oke. Amonia gimana? Tadi SA-nya juga naik lumayan signifikan, kita akan lihat ya. M-Trade sih udah profit taking. Oke, seperti janji aku tadi, aku akan bahas saham apa tuh? Tins dulu deh. Tins dulu atau Harum dulu ya? Metals dulu deh pokoknya. Harum, Tins, Antam, Inco ya. Start dari Harum. Kemudian aku akan ke Antam dan Inco. Habis itu baru ke Tins. Biar aku nggak ngulang lagi. Karena banyak yang nonton belakangan habis terawih kayak gitu. Oke, aku start dari Harum.
Masih ingat nggak M-Trade itu lagi senang trading apa? Kenapa masuknya di bawah sini tanggal 27 Maret? Masih ingat nggak? Ini judulnya trading apa nih? Kita lagi demen banget yang namanya trading pullback. Kenapa suka trading pullback? Ini ilmunya ada di Super Trader workshopnya Juli nanti, tapi udah full book. Ya, jadi kenapa kita suka trading pullback di sini? Kenapa kok nggak trading breakout aja? Kenapa pilihnya pullback? Kenapa nggak nunggu pas breakout nih, breakout MA100 beli di sini? Kenapa pas pullback turun di sini? Tahu nggak? Karena saham-saham komoditas tuh semuanya bekas downtrend. Jadi kamu kalau ngeliatin saham itu chart baik candle, crypto, forex, saham, jangan cuma ngeliatinnya sauprit gini loh. Ini tuh short term banget gitu. Nah, mesti ngelihat time frame yang lebih gede. Kalau buat scalping itu intraday trading, berarti kamu mesti ngelihat daily. Kalau kamu trading daily, swing trading daily kayak aku gini, atau jangka menengahnya pakai daily, kamu mesti ngelihat daily juga, tapi gambar yang lebih gede. Gambar yang lebih gede tuh bisa jadi 3-6 bulan. Nah, ini nggak ada patokannya sebenarnya, tapi ngelihat pattern aja. Kita mau tahu cycle-nya gimana. Nah, ini kelihatan di sini. Ini kalau pakai ilmunya Super Trader, ini tuh lagi fase atau stage 2. Ini 3 di atas distribusi, ini 4. Nah, berarti di bawah ini sempat stage 1. Ini ada inverse head and shoulders dan udah breakout. Sekarang berarti baru di stage 2. Stage 2-nya itu bekas downtrend. Sehingga kesimpulannya di sini tuh nggak bullish amat, banyak nyangkutersnya. Tiap kali kena resisten itu secara psikologis artinya si nyangkuters mau keluar barang. Ini loh, perhatikan, ada puncak di sini, terus tiba-tiba jatuh. Berarti ini tuh banyak nyangkuters di sini. Ya, ini secara psikologis. Di sini juga nih sama nih. Nah, ini pas jatuh di sini nih, di angka 1630, ini tuh banyak banget nyangkuters. Ini yang akumulasi dari bulan September sampai November 2023, ini tuh nyangkut di sini. Maka dari itu hati-hati kalau harumnya dia naik sampai level 1600-an. Ini para nyangkuters akan mulai unload barang lagi. Miss, kalau lagi pullback apa nggak sideways dulu ya? Pinter banget kamu. Pullback kadang-kadang bisa jadi sideways, itu benar. Ya, tapi lebih bagus beli pullback saat marketnya kayak gini, bekas downtrend, daripada kamu beli breakout. Resikonya lebih gede. Nah, kalau beli pullback di sideways seperti ini ya, pullback terus abis itu sideways, at least resikonya tuh kayak gini. Sideways, paling resikonya nunggu breakoutnya. Tapi kalau seandainya dia turun, breakdown dari support 1335, maka resikomu tuh kecil. Kenapa? Karena ya di dekat area support gitu loh. Dan kemarin tuh pullbacknya harum, makanya ikut M-Trade. M-Trade nanti ke depan akan ada akademinya ya. Jadi ini udah mulai soft launch. Kalian kalau ke DM saya tanya Trading Academy itu udah mulai dilayani, boleh. Atau ke mtrade.id/WhatsApp itu udah bisa ada Trading Academy. Tapi kita belum woro-woro gimana dulu, masih soft launch. Oke ya, dan masih special promotion. Oke, perhatikan di sini. Ini harum, ini tuh supportnya tuh kemarin cakep banget. Kenapa kita memutuskan untuk buy on retracement di 27 Maret? Ini tuh kena MA100, terus pas di sini golden cross pula, MA20 dan 100-nya. Nah, terus di sini sebentar ya, aku mau tambahin satu lagi. Ya, nggak usah banyak-banyak deh, 2 ini aja. Di sini dia membentuk satu support baru. Karena dia mantul, dia membentuk satu support baru di 1325. Oke, prinsipnya sebenarnya bukan main MA, bukan main indikator, bukan main support resisten. Tapi prinsipnya adalah gimana kita mengkombinasikan, kita bisa ngebaca cycle. Itu yang pertama. Yang kedua, money management, dan 3, psikologi trading. Oke, yang money management dan psikologi trading aku nggak bisa bahas di sini karena panjang, nanti kalian bosan karena time spend teman-teman yang nonton IG Live biasanya nggak lama gitu loh. Oke, jadi ini harum, kita masih nge-hold dan potensinya masih cukup bagus. Untuk jangka pendek kayaknya udah jualan deh. Let me cek ya. Harum tuh aku lupa, M-Trade kayaknya udah jualan, udah cuannya tuh lumayan sih. Ada yang ingat nggak teman-teman yang member M-Trade? Aku mau bahas saham yang lain
sekarang bahas apa ya enaknya ya, Inco ya. Aku login ke Mtrade dulu. Sabar ya. Aku mau bahas Inco, terus bahas Tins nih. Kode verifikasi sudah dikirim ke WhatsApp. Sebentar. Lah mana? Login dulu ke Mtrade-ku. Sabar, MIDI, UNTR, Java. Oke, aku mau bahas Inco sekarang. Bentar ya, sabar ya, ganti laptop jadi bingung nih, lumayan bingung nih. Oke. Mari kita lihat sekarang. Ada yang bilang jadi App Store di Inco. Jadi Harum ini sebenarnya trennya udah mulai naik. Jangka menengahnya, jangka pendeknya sideways. Pinter banget tadi yang bilang buy pullback bisa jadi sideways, nggak bisa banget. Pinter. Oke. Sekarang kita mau review Inco. Inco ini agak-agak lembet sih, agak-agak lembet geraknya. Dikala saham-saham komoditi yang lainnya tuh udah uptrend, dia tuh yang paling laggard. Nih, perhatiin, ini bekas downtrend juga kan. Nah, tapi yang ini downtrendnya tuh lumayan sih. Ini lumayan, nyangkutersnya lebih banyak karena dia jatuhnya tuh lebih dalam, lebih steep gitu. Kalau si Harum tadi banyak sideways-nya dulu pas jatuh. Jadi kesimpulannya nyangkutersnya banyakan ini. Dan Inco ini juga lagi kena area support. Nah, kalau Harum tuh udah kelewat dari supportnya, Inco tuh sebenarnya hari ini tuh masih di area-area support gitu. Cuman kalau ditanya secara pattern bakalan lebih cepat ngegas yang mana sih? Bakalan lebih cepat ngegas si Harum. Kenapa? Ya kalau ngelihat dari sini, ini bakalan banyak sideways-nya buat Inco-nya. Oke. Terus masih boleh beli nggak Inco? Masih boleh, cuman expectation-nya dijaga ya, karena dia agak-agak sideways gitu. Ini udah golden cross juga, tapi udah agak sideways. Oke, kita mau ke Timah sekarang. Nah, ini nih yang lagi rame nih. Jujur, kemarin pas lagi di IG channel, siapa yang bilang buy, siapa yang bilang sell. Ya, siapa yang nggak mau ketakutan. Aku sih waktu itu nggak kasih jawabannya. Mtrade sebenarnya ada, tapi aku nggak mau kasih jawabannya biar market yang menjawab. Oke ya. Siapa yang buy, siapa yang sell? Oke, aku ulang dikit diskusinya biar kalian juga belajar untuk cara berpikir bagaimana. Beberapa hari terakhir ini ya kita ada satu berita yang lumayan heboh, korupsi yang mengakibatkan kerugian ekologis, kerugian alam dan sebagainya macam-macam lah. Itu sebenarnya bukan cuma kerugian duit yang langsung duit gitu. Itu sekitaran 271 triliun dan kalian tahu itu heboh banget karena ada artis atau suami artis yang terlibat gitu. Nah, yang menarik, saham Tins itu justru malah naik dan Mtrade udah ada buy dia, jadi udah ada review buy. Ini ada buktinya. Dan kita mau nambahin untuk petunjuk jual jangka menengah ya, karena ini baru ada jangka pendek aja gitu. Petunjuk jual jangka menengah kita akan tambahin supaya teman-teman bisa nge-hold, nggak cuman swing trading doang. Ya, jadi yang udah beli just hold aja. Nah, ini udah cuan 10-19% dari tanggal 21 Maret kemarin. Wih, kok bisa sih begitu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita tuh nggak masuk di best price loh. Kita tuh di 21 Maret itu di sini. Dan ini di sini. Nah, perhatikan patternnya bandingkan dengan Harum. Bandingin. Ini Harum. Ini Harum ya. Tiangnya tuh dia agak melipir-melipir, miring-miring gitu loh. Tapi retracement-nya tuh mirip sama. Dia jatuh ke MA kuat, MA 100, habis itu naik lagi. Oke. Ini Tins. Ini barengan naiknya sama Harum. Bedanya, Tins ini dia naiknya lebih kenceng.
Jadi waktu itu pas di 8 Maret naiknya kenceng banget sampai 20%, kita nggak dapat, kita nggak kejar. Udah biarin aja, kalau udah naik kayak gitu biarin aja, biasanya akan sideways. Kalau sampai dibanting lagi turun berarti jelek. Pembuktiannya tuh justru malah pas sideways. Nah ini dia membentuk pennant selama beberapa hari. Sebenarnya aku pengennya pennantnya agak panjangan dikit. Ini pennantnya kecil banget. Aku nggak nyangka bakalan breakout secepat ini juga. Aku pikir abis lebaran baru breakout nih gitu. Karena sentimennya lagi agak-agak negatif. Nah tapi entret udah masuk di sini dan kita just hold aja. Intinya kita nggak mikirin berita. Sempat saya terpikir, wah nanti kalau turun gimana ya? Ya udah kalau turun dari 760 just cut loss aja gitu ya. Nah ini ada yang bilang lagi digoreng asing. Kita sih sebodo amat ya. Jadi kita investor retail itu kan kerjaannya ngikutin big money itu gerakannya kemana gitu loh. Ini bilang mana ada saham di dokternya korupsi bisa naik kalau bukan ada sesuatu. Bismart bodo amat naik, investor tidak akan masuk ke emiten begini. Logikanya nggak gitu. Logikanya gini, investor retail, tadi pagi aku ada jelasin di M-Trade. M-Trade tuh lebih jelas, lebih detail ya. Jadi logikanya nggak kayak gitu. Logikanya gini nih, ilmu super trader itu kita nggak terlalu ngelihat berita atau fundamental. Karena fundamental bagus, saham bisa jadi nggak naik. Kalau fundamental jelek, kadang-kadang saham bisa naik gitu loh. Berita bagus bisa jadi malah turun, sell on news kayak GoTo waktu TikTok akuisisi Tokopedia waktu itu. Tapi kadang berita jelek just naik-naik aja. Contohnya ini Teens, dia agak-agak kelainan emang gitu. Tapi saya bisa melihat kenapa big money mau masuk di sini. Jadi tanggal 8 Maret sampai 13 Maret ini bukan perbuatan retail, yang masuk ini investor gede. Nah, kita mesti berpikir dengan cara berpikirnya investor gede. Jangan pakai cara berpikir retail, apalagi cara berpikir orang yang sakit hatian, negatif terus, mikirnya jelek terus, kayak gitu loh. Jadi ketika trading tuh yang objektif lah. Chart itu sangat membantu kita untuk objektif. Jadi nggak banyak biasnya. Kalau pakai berita, kamu bisa mengartikan sendiri, dirimu dan temanmu ngartiin beda. Makanya kemarin di IG channel, aku arahin tuh. Aku kasih satu kondisi, aku ajak mikir. Ternyata yang ngasih respon tuh macam-macam. Ada yang bilang ini tuh bersih-bersih, ini tuh bagus. Ada yang bilang wah ini jelek nih, GCG-nya nggak bagus. Kita lihat aja di sini. Ini tuh udah terjadi berita korupsi tuh loh, udah terjadi berbulan-bulan, udah ditangkepin. Coba tulis di chat room deh. Tolong tulis di chat room. Udah berapa lama ya korupsi itu di Teens ini dipublikasiin, ditangkepin. Nah, baru belakangan aja kayak artis kayak Harvey Muiz, terus Helena Lim, Crazy Rich, itu baru muncul namanya gitu loh. Tapi ketika di sini terjadi berita bahwa oh ini ada korupsi, ditangkap, investor malah masuk. Yang mereka perhatikan satu, kondisi makro pasti itu. Mereka melihat harga timah itu naik. Aku sempat bikin konten, kalian ada perhatiin nggak? Ini kan ada yang bilang 2 bulan 3 bulan. Benar, informasi korupsi udah dari awal 2024. Nah itu benar banget. Dan kenapa investor gede itu justru malah masuk ke Teens? Karena yang pertama, harga timah tuh naik. Kalian pernah ngelihat konten aku nggak? Kenapa harga timah tuh naik? Buat kebutuhan untuk chip dan juga semikonduktor, untuk AI dan juga otomotif, dan kebutuhannya sangat meningkat. Ini yang aku bilang tadi, ekonomi China membaik, Amerika membaik, Indonesia diuntungin. Salah satunya dari sini. Nah yang kedua, bisa jadi yang ini aku masih bertanya-tanya juga, mungkin investor melihat bahwa wah ini koruptornya tuh udah diambil-ambilin gitu loh, udah ditangkep-tangkepin. Jadi semestinya perusahaan ini GCG-nya bisa lebih bagus. Dan ini aku ngelihat jarang banget Teens tuh kayak gini. Jarang banget, perhatiin ya. Aku mau kasih lihat kalian. Teens itu downtrendnya dari tahun 2022 kemarin, 2021 tuh sempat naik, cuman karena pandemi, ya. Tapi dia nggak stabil. Ya wajar sih, sektor komoditas nggak stabil. Cuman yang ini kayak likuiditasnya tuh terus abis banget, parah abis. Di 2023 tuh, nah di sini tuh likuiditasnya tuh abis banget gitu loh. Nah ini naik kenceng, ini perbuatan asing. Sehingga ujung-ujungnya kalian pasti akan nanya gitu, lah terus piye, aku belum dapet. Mungkin kalian akan nanya,
Iya, M-Trade udah dapet. Oke, congrats gitu loh. Udah cuan 10 sampai 19%. Aku pamer dulu ya. Yang rugi aku juga pamerin lah. Ini ada beberapa saham tadi profit taking ESA 17 sampai 23%, Pegas 16 sampai 21%, PTBA 9 sampai 13%, Medco, GJTL 10 sampai 12%, cut loss nih, cut loss BDMN, BRIS 6% dan seterusnya ya. Oke, tapi banyakan hijaunya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, sekarang pertanyaannya ya. Iya. Ini M-Trade udah masuk beberapa hari kemarin udah review buy. Tapi yang belum punya tuh terus gimana? Yang belum punya terus gimana nih sebaiknya? Yang belum punya, oke, kita analisis ulang ya. Ternyata dia tuh udah breakout dari resistannya 825 hari ini. Nah, bentar lagi dia tuh bakalan menguji resisten terdekatnya. Udah breakout juga sih sebenarnya di 900 nih. 900 udah breakout juga. Kesimpulannya, kamu kalau mau masuknya di mana gitu. Pertanyaannya kan itu kan. Oke, aku kasih satu disclaimer dulu ya. Disclaimer on. Karena gak semua dari kalian follower aku di Instagram tuh ngikutin strategi aku gitu loh. Jadi sebaiknya kalau kalian belum pernah ikut M-Trade atau Super Trader atau M-Fast, jangan langsung hajar-hajar beli gitu ya. Apalagi baru ngikutin IG live aku kayak sebulan 2 bulan gitu loh. Ya, jadi kalian kalau mau beli itu sekitaran area 835 sampai area 890. Nah, ini area support barunya dia. Bukannya kemarin di channel IG channel dibahas supportnya 760 770 ya. Ya udah ganti. Hari ini udah breakout, supportnya tuh udah naik di 830 sampai 885 gitu loh. Jadi kamu kalau mau nawar di situ. Nah, terus pertanyaannya, Ellen punya nggak sih? Ellen punya nggak? M-Trade itu masuk duluan, bukan masuk sih, nge-review duluan, karena M-Trade gak kelola duit ya. Jadi M-Trade itu udah nge-review duluan, saya juga ngeliat itu, tapi saya pas lagi sibuk. Kalau kalian ngikutin aku di IG Live atau di Morning Briefing, aku sempat bilang, aku nunggu di 770, kemarin kena di 775, antrian beli aku nggak dapat, jarang aku ngantri sebenarnya. Tapi kemarin lagi sibuk ya, aku lagi ada kegiatan di luar kota gitu. Nggak dapat, dan aku sejujurnya baru dapat hari ini. Jadi harga aku bukan harga best price M-Trade juga. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian bahwa kalian tuh trading tuh nggak bisa kayak bener-bener pas dapat di best price kadang-kadang. Yang penting untung, yang penting cuan. Kalau orang Jerman ngomongnya, yang penting cuan, yang penting untung, yang penting untung gitu loh. Jadi kamu nggak perlu dapat di best price. Congrats nih, ada nggak yang punya di 770? Tulis dong di sini member M-Trade. Halo member M-Trade. Ada yang punya di 770, ada yang punya di berapa? Congrats ya. Anyway, aku juga nggak dapat di best price. Hargaku lebih tinggi dari kalian. Tapi kenapa saya berani masuk? Kenapa saya berani masuk hari ini? Karena saya paham. Jadi kata kuncinya adalah pahamkan dirimu dulu. Belajar dulu, itu nomor satu paling penting. Karena itu yang akan memberikan satu conviction atau satu keyakinan supaya kalian tuh bisa trading dengan lebih baik. Oke. Teman-teman yang mau, jadi kita tuh udah soft launch sebenarnya, grand launchnya kapan nanti kita akan kabarin, kemungkinan di awal Mei. Ya, jadi teman-teman yang mau belajar dari trading academy kita, ini baru banget ya, belum kita launch bahkan, bisa langsung ke mtrade.id /WhatsApp, kayaknya ada promo juga, tapi saya nggak ngerti lah promonya apa, belum dibahas juga, saya belum bahas sama tim, langsung ke situ ya. Aku mau kasih tahu bahwa kita bisa rugi juga, ya, kita bisa rugi juga, tapi kita akan kasih yang terbaik buat kalian, edukasi yang terbaik. Oke, lanjut sekarang. Satu lagi saham metals. Apa tuh? Saham metals. Mbok Nur ID dia bilang, Miss tadi Antam belum loh. Oke, mari kita bahas Antam. Jadi Tins udah ya, gak usah Tins terus ya. Besok kalau turun gimana Tins kesempatan? Asal volumenya gak gede. Volume diperhatiin, jadi real time tuh penting banget. Oke, sekarang Antam, aneka tambang. Perhatikan di sini.
Mari kita lihat Antam, Aneka Tambang. Jeng jeng, kita lihat Antam. M-Trade ada nggak sih? Ada. Ya ini di 8 sampai 9%-an jangka menengah, jangka pendeknya udah sempat profit taking beberapa hari yang lalu. Terus ini jangka pendeknya profit taking sempat, ini pernah rugi juga di Januari kemarin. Sekarang lagi ngehold lagi hasil review buy kemarin. Nah, jadi aku ceritain dulu. Ini trading apa nih? Trading pullback juga, cakep kan? Sama kayak Harum sama Tins. Kok bisa tahu kalau cakep gitu loh? Perhatikan di sini, ini bekas downtrend juga nih. Jadi kalau bekas downtrend tuh dia tuh naiknya tuh bakal pelan-pelan. Slow. Bisa nggak sih dia gagal naik dan breakdown? Bisa juga. Nggak ada yang pastilah di market. Cuman kita semua main probability. Nah, kemarin ini tuh naik, terus kemudian lagi turun, merah. M-Trade ada nge-review buy. Terus turun lagi, best price di 1550 kena. Kita pikir nggak bakalan kena nih. Wah, oke, kita review lagi. Oke, boleh nih. Kalau ada yang mau nambah beli di bawah di best price-nya. Di 1550-an boleh gitu ya, baik jangka menengah maupun jangka pendeknya. Dan hari ini mantul, jadi perkiraannya Antam ini bakalan kemana? Ini bakalan kesini, sideways dulu baru kemudian breakout. Kayak apa? Kayak Harum dan kayak Tins. Oke. BRIS gimana Ci? Masih bisa turun kah? Belum punya saham-saham perbankan masih bisa turun. Jadi kita mau move kemana nih? Mau ke perbankan lagi atau mau ke consumer goods, poultry, grup panin, atau saham yang lain? Enaknya kemana? Aku kok kepengen ke banking ya, lagi ya. Tadi udah bahas big banks-nya. Sekarang aku mau bahas saham yang second liner-nya yang sebenarnya juga cukup bagus. Yuk kita ke BRIS yuk. BRIS itu BRI, Bank Syariah Indonesia. Oke. Mau all in di satu saham cuman gak berani. Gak apa-apa, Pak Effendi kaya. Jangan deh, bercandaan yang menyesatkan. Oke, BRIS. Hari ini naik. Ini kan pullback juga. Ada yang bilang tuh. Misal ini kan pullback juga tuh. Tuh mantul. Terus malah dia pullbacknya bekas naik lagi, bekas uptrend. Bukannya kalau bekas uptrend tuh lebih bagus ya. Tuh tiap pullback naik, tiap pullback naik, tiap retrace naik gitu. Faktornya ada banyak, jangan cuma ngelihat dari situ aja. Dari tanggal 1 Februari sebenarnya udah kelihatan distribusi. Tapi karena ini lumayan gede ya, jumlah sahamnya juga market cap-nya ya lumayan lah. Ini distribusinya tuh pelan-pelan. Ini distribusi yang cantik menurut aku, yang nggak langsung dibanting. Nah ini merahnya udah mulai tinggi dari 1 Februari kemarin dan juga 14 Maret. Terus kemudian 1 April kemarin ini konfirmasi dia distribusi kuat di 14 Maret dan juga di 1 April. Jadi big money itu kayak mereka udah mau lepas gitu loh, mau buang barang. Hari ini naik, tapi naiknya masih kalah daripada powernya turun kemarin. Jadi singkatnya sih jangan dulu lah. Masih bisa turun, masih bisa sideways. Oke ya? Sabar ya Effendi Liu Chunwan, sabar bisa turun lagi kata Starlight. Miss bahas Big Bang dong, udah loh di awal banget tadi. Ya panen dividen, nah udah panen dividen mau lebaran, terus rupiahnya melemah, udah deh fix, asing tuh pada keluar gitu. Dan duit di market tuh sebenarnya segitu-segitu aja. Jadi duitnya asing tuh bakalan muter. Muter dari mana? Dari banking, ini baru muter ke komoditi. Nanti kalau komoditi udah nanti muter lagi kemana yang belum jalan. Ada CPO dan ada properti. Oke. ASI gerak miss. Sabar. Tadi aku mau ngebahas ASI mah bosan masih sideways. Aku mau bahas BBTN. Oke. BBTN beda ini sama yang lain. Nah, kalau yang lain kita masih ngehold,
BBTN ini tadi M-Trade udah nyolong start. Nah, M-Trade tuh nggak selalu yang terbaik lah. Kadang-kadang juga kita nyolong startnya bisa dapat lebih murah, kadang-kadang bisa lebih mahal. Tapi belakangan ini kita nyolong startnya dapatnya lebih murah. Nah, jadi kita nyolong start hari ini tadi pas kondisinya tuh masih merah. Terus ini sih ditulis review buy-nya dari 1480 sampai 1430. 1430 sampai 1480. Aku mau lihat dapat di harga berapa ya. Oh, ternyata dapatnya di 1470 sampai 1475-an. Cuman dikasih diskon dikit doang ya, di 1475 sampai 1470 gitu ya, dapat dikit doang. Oke, jadi besok kita akan review lagi. Kalau misalkan dia ada retracement lagi ke area ini. Intinya sih kenapa aku ngelihat BBTN ini menarik dan kenapa M-Trade itu berani masuk ke BBTN dibandingkan perbankan yang lain karena valuasi. Nah, trading tuh kita sebenarnya ngelihat chart, tapi kadang-kadang jarang sih. Kadang-kadang kita ngelihat fundamental dan valuasi juga gitu. Untuk mengambil satu keputusan yang lebih berani. Lebih berani artinya apa? Kalau kita melihat risiko di sektor itu, dalam hal ini tuh perbankan, kita berani ngambil saham perbankan jika ada faktor X-nya atau faktor lain. Nah, BBTN ini dia belum banyak naik dan dia banyak terkorelasi dengan sektor yang belum naik juga, yaitu properti gitu. Terus kemudian yang kedua, dia tuh juga di awal uptrendnya. Nah, ini kalau udah di uptrend yang tinggi banget, justru kita nggak mau. Kayak Breeze tadi kita nggak mau. Tapi ini di awal uptrendnya, dan perhatikan di sini, aku tuh suka banget ngeliatin retracement yang modelnya kayak gini di awal uptrend. Terus ini perhatiin ya. Nih, ini retracementnya tuh cakep. Dia tuh kena ke angka sakral 61,8%. Ini tuh sakral banget angka ini. Tadi tuh kena di sini, terus mantul. Besok kayaknya masih bisa ini deh, masih bisa ada diskon-diskon deh di 14.30-an kemungkinan gitu. Nah, jadi itu pertimbangan kita. Semoga bisa dipahami. Kalau dapat di 13.30 nambah nggak? Terserah. Punya duit nggak? Maksimal BBTN itu kalau buat trading ya 10-15% lah dari portfolio. Kalau kamu alumni super trader boleh sampai 20%, kalau nggak alumni ya 10% aja. Jadi nggak boleh all in. Pak Effendi masuk super trader dulu aja kalau mau all in. Oke? Sekarang kita mau nge-review saham yang lain. Enaknya poultry dibahas nggak ya? Poultry atau consumer good nih? Poultry atau consumer good? Nah, kalau nggak mau telat, M-Trade, karena M-Trade tuh real time. Aku mau bahas consumer good deh yang jarang aku bahas. Ada saham Mayora Indah. ITMG udah belum? Baru gabung nih? Belum. Aku mau bahas Mayora Indah. Mayora Indah ini dia liquidity-nya tuh tidak sebesar saham-saham yang tadi saya sebutin. Tapi fundamentalnya tuh cukup menarik. Mayora Indah ini, instead of Indofood ICPP, lambat dia geraknya. Nah, untuk Mayora Indah ini tuh patternnya mirip sama kayak saham-saham komoditi tadi loh. Bekas downtrend, tapi downtrendnya tuh nggak banyak gitu. Jadi ini banyak sideways-nya. Maka dari itu, powernya untuk naik tuh akan lebih besar. Nah, kalau sideways di sini, ini artinya nyangkutersnya tuh sebenarnya udah sempat keluar masuk. Ini tuh udah banyak yang nuker barang gitu loh. Di bulan Februari 2023 sampai November 2023 terus turun. Jadi nyangkutersnya tuh sebenarnya nggak begitu banyak. Oke, Mayora Indah ini tuh tadi naik dari supportnya, kita pakai MA gede, MA 200, 100 tuh cakep banget. Dia banyak menahan dan berpotensi untuk lanjut naik sampai sekitaran 2640 sampai 2670 dalam waktu pendek. Dan ya anyway, di berhubung ada Ronaldo anti ayam, aku gak bahas poultry ya. Bahas gak nih? Lapar saya. Tadi baru ngegigit ini dikit, terus mulai gak bisa berhenti. Java tadi yang ternyata ada masuk juga. Kita lanjut di morning briefing besok ya. Aku mau makan dulu, lapar. Aku mau summary-in. Intinya, saham-saham big banks tuh jatuh tuh normal banget. Masih bisa jatuh lagi, tapi nggak banyak. Jatuhnya tuh dikit aja gitu loh. Dan kamu kalau belum punya buat jangka panjang, kayaknya ini bakalan jadi kesempatan yang bagus untuk kamu bisa masuk dikit-dikit nyicil.
strateginya tetap sama, yaitu dollar cost averaging. 2, sektor komoditi, metals, coal, dan lain-lain masih bisa ditektokin. Kalau nggak mau capek analisis, ikut mTrade aja karena sekarang ada akademinya. Jadi sebenarnya kamu bisa join trading akademinya mTrade, terus dapat bonus mTrade stock pick-nya gitu. Oke, terus kemudian yang ketiga, buat sektor yang lainnya seperti sektor consumer goods, poultry, terus kemudian saham-saham yang lain kayak dari retail, ases dan sebagainya, itu juga masih potensial untuk emiten digital banking, perbankan digital kayak BBYB itu masih ada potensi juga, tapi aku nggak bahas di sini karena tadi aku mau fokus di metalsnya. Dan yang penasaran dengan TINS, dengan case korupsi segede itu, kenapa mTrade masih memutuskan untuk hold setelah beli beberapa hari yang lalu, tadi aku udah jelasin. Yang telat langsung aja cus ke YouTube, subscribe, bakalan di-up di YouTube mungkin jam 10 atau setengah 11 malam nanti. BMRI jatuh sampai berapa tadi tak bahas, makanya jangan telat, oke? Kalau pakai DCA perhatiin harga saham nggak? Nggak, lebih ke timing belinya yang rutin. Thank you, dadah, salam profit. Makan dulu, oke, siap. Jangan malam-malam naiknya. Oke, dadah, salam profit, bye-bye. Yang mau tanya-tanya tentang trading academy mTrade langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp ya, itu baru. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Trading Academy itu e-course buat kalian yang mau belajar saham tapi belum berkesempatan untuk ikut workshop super trader. Jadi light dulu ya, pembahasannya tuh lebih ringan, lebih mudah dicerna untuk pemula. Good night, bye. Yang ikut workshop super trader bakalan dapat trading academy gratis 1 bulan. Bye.